Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita yang kemarin. Daripada kita berbasa-basi, langsung saja kita ke alur ceritanya. 2 hari kemudian setelah Boya mengalahkan Ryushin, terlihat atap sujuran Ryo Ebicuka yang sedang membicarakan Rindaman. Makoto menanyakan keadaan Pon dan Hiromi. Ternyata mereka berdua sudah baik-baik saja. Pon berkata kepada Hiromi bahwa Ryushin kuat sekali. Hiromi pun mengiyakan itu. Saat itulah pertama kalinya Hiromi dan Pon dikalahkan oleh Ryushin. Hiromi yang baru mendengar Ryushin sudah dikalahkan oleh Boya Harumichi. Sekarang tinggal Anjay seorang diri yang tersisa dari Forging. Pon berkata, ini sudah 2 hari sejak kejadian itu, dan tidak terjadi apa-apa. Hiromi menjawab, untuk lebih waspada terus. Lalu Hiromi menanyakan kabar Boya Harumichi kepada Makoto. Terlihat Makoto yang menunjuk ke arah kiri Pon dan Hiromi. Mereka pun melihat seseorang yang berambut mohak. Ternyata itu adalah Yasuda. Pon dan Hiromi pun terkaget. Hiromi bertanya, apa yang terjadi kepada Yasuda? Yasuda pun menceritakan, semua murid sujuran merasa sudah dibohongi oleh dirinya. Pon berkata kepada Hiromi bahwa rambut Yasuda itu cukup bagus. Mereka berdua pun dikejutkan dan berkata, sejak kapan Yasuda merokok? Apa itu efek dari rambut barunya itu? Yasuda berkata bahwa dirinya sudah mengubah ke arah bajingan yang mengerikan. Mereka berdua pun tidak bisa menghentikan dirinya. Yasuda berkata bahwa dirinya tidak perlu dikasihani oleh mereka berdua. Hiromi dan Pon menjawab, bagaimanapun rambut baru Yasuda lebih keren dari sebelumnya. Yasuda menceritakan, semua murid sujuran mencukur sebagian rambutnya, dan Yasuda pun merapikannya. Ryo juga berkata, bila ada berandalan yang menertawakan rambut baru Yasuda, mereka bertiga akan membantainya. Mereka berempat pun akan menata ulang Harumichi Family. Terlihat Boya yang tertawa. Hiromi pun kesal melihat Boya yang tertawa terus karena melihat rambut Yasuda. Hiromi langsung menghampiri Boya dan berkata, Yasuda seperti itu karena untuk membantu Boya Harumichi. Apa Boya tidak melihatnya? Boya yang marah menyuruh Hiromi untuk melepaskan dirinya. Mereka berempat pun seketika terdiam. Lalu Boya pun cabut dari sana. Di kota Kawarushi turun hujan. Terlihat Yasuda yang sudah terpojokan oleh pasukan elit 13 dari Arnamen. Di tempat lain, Ryo Ebicuka sudah dikepung oleh anggota Arnamen. Anjay menyuruh anggotanya untuk membantai trio Ebicuka. Di lain tempat terlihat Rindaman yang sedang diikuti oleh seseorang. Orang itu pun mengeluarkan pisaunya. Di sana terlihat Boya yang terdiam karena pasukan elit 13 dari Arnamen yang bertanya kepada dirinya. Kemudian pasukan elit 13 dari Arnamen melemparkan suratnya dan menyuruh Boya untuk membaca surat itu. Boya pun sangat marah setelah melihat anak buahnya yang nomor 1 itu telah diculik oleh Arnamen. Boya langsung memukul dan berkata, dirinya sudah berusaha menjauhi Yasuda agar Yasuda tidak diserang oleh anggota Arnamen, tapi mereka tetap menangkap Yasuda. Bila setetes darah dari anak buahnya itu keluar, Boya akan membantai Arnamen. Boya pun langsung bergerak. Di markas Arnamen, mereka pun dikagetkan dengan kedatangan Boya seorang diri. Ryushin hanya bisa terdiam. Hiromi juga sudah menunggu kedatangan Boya. Boya Harumichi pun langsung bergerak masuk ke markas Arnamen. Anggota Arnamen pun hanya bisa terdiam melihat Boya yang sedang berjalan, dan anggota Arnamen pun perlahan membukakan jalannya buat Boya Harumichi. Seseorang yang sangat-sangat gila dan keren itu pun langsung memasuki markas Arnamen. Terlihat di sana ada ketua Arnamen, yaitu Kuno Hideomi, wakil ketua Arnamen Kuno Ryushin juga ada di sana, dan pasukan khusus elit 13 dari Arnamen. Mereka semua telah menunggu Boya Harumichi. Hideomi pun menyambut kedatangan Boya itu. Ryushin hanya bisa terdiam mengingat dirinya 2 hari yang lalu sudah dikalahkan oleh Boya. Boya bertanya, apa yang sudah mereka lakukan kepada anak buah pertamanya itu? Lalu terlihat kondisi Yasuda yang sudah berantakan. Hideomi menyuruh Boya untuk jangan khawatir karena anak buahnya itu belum mati. Boya pun langsung bergerak dan berkata, akan Boya bunuh mereka semua. Hideomi melayangkan sikunya tepat ke wajah Yasuda. Kemudian Boya terdiam melihat kejadian itu. Lalu Hideomi menyuruh Boya untuk berlutut. Hideomi pun memukul Yasuda untuk kedua kalinya dan berkata, apa Boya tidak mendengar perkataannya itu? Dan menyuruh Boya lagi untuk berlutut di hadapannya. Boya dengan berat hatinya menuruti perkataan Hideomi itu. Boya melakukan semua itu hanya karena demi anak buah pertamanya itu. Yasuda yang melihat bosnya itu berkata,
untuk tidak perlu merendahkan harga diri bosnya itu di hadapan Arnamen. Hideyori pun berniat menyelesaikan semuanya. Di tempat lain terlihat Anjay yang menyuruh anggotanya buat membantai trio Ebicuka. Anggota Arnamen melayangkan tongkat besinya tepat ke punggung Pon. Lalu dengan cepatnya Pon menendang anggota Arnamen itu. Makoto dan Hiromi juga menghajar beberapa anggota Arnamen. Pon langsung melepaskan kemejanya itu. Di lain tempat terlihat seorang yang mulai menyerang Rindaman dari belakang menggunakan pisau di tangannya. Di markas Arnamen terlihat Hideyori yang mengajak Boya untuk bergabung ke gengnya, lalu menyuruh Boya untuk memberikan jawabannya, atau Boya dan Yasuda akan mati di sini. Boya yang masih melihat anak buahnya itu. Kemudian Yasuda memberikan isyarat pada bosnya itu bahwa dirinya belum berakhir. Boya pun terkejut melihat anak buahnya itu dan sudah menyuruh bosnya itu untuk membantai Arnamen. Lalu Boya pun mengerti isyarat dari Yasuda itu. Kemudian Arnamen pun terkejut melihat Boya Harumichi berdiri lagi. Boya pun berkata, kenapa mereka tidak menggantikan pakaiannya dan menyuruh Arnamen untuk tidur saja. Di tempat lain terlihat Anjay yang tidak percaya bahwa semua anggotanya sudah dibantai oleh trio Ebicuka. Pon berkata untuk jangan meremehkan mereka bertiga. Apa Anjay pikir bisa mengalahkan trio Ebicuka dengan pasukannya itu? Hiromi pun berkata, apa yang Arnamen lakukan kepada Boya Harumichi? Kemudian Anjay menyuruh Hiromi untuk diam dan melayangkan tongkat besinya. Hiromi dengan mudahnya menghindari serangan itu. Lalu Hiromi mengambil tongkat besinya. Anjay menyerang Hiromi lagi, tetapi Hiromi bisa menahannya. Hiromi pun berkata, apa Anjay mau bertarung dengan dirinya? Anjay menyuruh Hiromi untuk diam. Dengan cepatnya, Makoto langsung memukul Anjay sangat kerasnya. Pon berkata bahwa Makoto ingin membantai Anjay. Makoto menyuruh Anjay untuk berdiri. Di lain tempat, hujan semakin deras. Di sana juga terlihat Rindaman yang berhasil menahan serangan itu. Rindaman bertanya, siapa orang yang menyerangnya itu? Rindaman langsung membuka topinya. Terlihat Rindaman yang terkejut karena orang itu adalah Kuno Issei. Ternyata rumor tentang 3 Kuno Brother itu memang benar adanya. Lalu Katsuragi menceritakan bahwa Kuno Issei kembaran dari Kuno Hideyori. Issei juga yang paling terbudak di antara Kuno Brother. Issei pun kaget melihat Katsuragi. Katsuragi yang sudah lama tidak bertemu dengannya dan berkata, Ryushin, Hideyori, dan Issei sekarang mereka berumur 19 tahun. Malahan Issei masih tetap menyembunyikan hal itu, dan Hideyori juga masih memanfaatkan Issei seperti biasanya. Issei tidak mengerti apa yang dimaksud Katsuragi itu. Katsuragi pun melanjutkan perkataannya bahwa sampai saat ini Issei hanya penjilat Hideyori. Pada akhirnya Issei hanya dijadikan pion oleh Hideyori. Kuno Issei yang marah menyuruh Katsuragi untuk diam. Katsuragi pun berkata bahwa dirinya belum sempat membantai Kuno Brother karena Katsuragi lebih dulu lulus dari Sujuran. Terlihat jiwa Sujuran yang masih ada di dalam hatinya. Katsuragi pun menyuruh Issei untuk menyelesaikannya di sini. Tapi Katsuragi dihentikan oleh Rindaman karena umur mereka berdua tidak sama, dan Katsuragi juga lebih tua dari Issei. Rindaman berkata bahwa Issei datang untuk mengalahkan dirinya. Jadi Rindaman yang akan menyelesaikannya. Di markas Arnamen terlihat Hideyori yang menceritakan pasukan elit 13 yang dibentuknya. Mereka semua pilihan dari 300 anggota Arnamen yang khusus dibuat untuk menjadi mesin tempurnya. Hideyori berkata, kenapa Boya tidak bermain-main sedikit dengan mereka? Lalu Hideyori pun menyuruh pasukannya untuk menghajar Boya Harumichi. Salah satu dari mereka mulai menyerang Boya. Dengan cepatnya Boya melayangkan tendangannya. Pasukan elit 13 pun terkejut melihat temannya yang sudah ditumbangkan hanya dengan satu tendangan. Hideyori, Ryushin, dan Yasuda hanya bisa terdiam setelah melihat tendangan Boya itu. Hujan pun semakin deras, seolah-olah sedang menangis. Di sana juga terlihat Katsuragi dan Rindaman. Issei pun berniat menyerang Rindaman. Katsuragi menyuruh Rindaman untuk berhati-hati karena Issei sangat handal memainkan pisaunya. Dengan cepatnya, Issei menyerang Rindaman menggunakan pisau di tangannya. Rindaman yang berusaha menghindari serangan itu, tapi Rindaman tetap mendapatkan goresan pisau dari Issei. Katsuragi yang kesal berkata, bukankah dirinya sudah menyuruh Rindaman untuk berhati-hati? Kemudian Rindaman dengan tatapan tajamnya melihat ke arah temannya itu. Katsuragi yang mengerti hanya dengan tatapan Rindaman itu berkata bahwa dirinya akan diam saja. Rindaman pun melihat Issei yang memainkan pisau di tangannya. Issei pun langsung menyerang Rindaman. Lalu Rindaman berusaha menebak serangan Issei itu. Karena terlalu cepatnya, Rindaman pun tidak bisa menebak serangan itu. Issei pun menyerang Rindaman lagi dengan pisau di tangannya. Rindaman menahan serangan itu dengan tangannya, membuat tangannya robek. Issei pun berkata, tidak ada seorang pun yang bisa melihat pisaunya.
Rindaman berkata di dalam hatinya bahwa Isai sangat ahli memainkan pisaunya dan Isai juga sangat cepat. Isai pun langsung menyerang Rindaman lagi. Terlihat Rindaman yang berusaha menghindari pisau itu. Dengan cepatnya Isai menyerang Rindaman dengan pisau di tangannya. Terlihat serangan Isai yang mengenai tangan Rindaman, tetapi itu tidak menembusnya. Rindaman pun berusaha melepaskan tangan Isai dari pisaunya. Isai pun terkejut melihat Rindaman. Lalu Rindaman pun membuang pisau itu. Isai yang ketakutan langsung kabur dari Rindaman dan berlari secepat dia bisa. Tetapi Rindaman sudah ada di depannya dan melayangkan pukulan yang sangat-sangat berat itu, membuat Isai terpental sangat jauh. Isai pun kalah dengan satu pukulan. Di tempat lain terlihat Anjay yang menyerang Makoto, tapi Makoto dengan mudahnya bisa menghindari pukulan itu. Makoto pun langsung menghajar perut Anjay sangat kerasnya. Lalu dengan cepatnya Makoto melayangkan sikunya. Kemudian Makoto menendang dengan lututnya, membuat Anjay tumbang. Makoto pun berkata dari salah satu anggota Four King, Anjay lah yang paling menjadikan dari antara mereka. Terlihat anggota Arnamen yang berusaha bangkit, kemudian pun langsung memukulnya. Lalu pun menyuruh Makoto untuk lebih cepat. Makoto yang masih sibuk menceritakan dirinya. Anjay langsung memukul Makoto dari belakang, pun berkata kepada Hiromi bahwa Anjay sangat parah. Ketika mereka memanggilnya bodoh, melihat serangan dari Anjay, tidak ada satupun yang mengenai Makoto. Lalu Makoto mengambil pipa besinya dan menahan serangan itu. Makoto berkata bahwa dirinya sangat gila akhir-akhir ini, jadi tidak akan Makoto biarkan Anjay kabur begitu saja. Lalu Makoto mendorong Anjay, tetapi sialnya Anjay malah tersandung ke belakang, membuat dirinya terbentur ke tembok dengan kerasnya. Tsuchika kaget melihat kejadian itu. Anjay pun sudah tidak sadarkan diri. Makoto yang marah berkata, dirinya baru saja pemanasan, dan Anjay malah terjatuh seperti itu. Terlihat Hiromi yang bersikeras menanyakan keberadaan Boya Harumichi kepada anggota Arnamen, dan Hiromi hanya bisa terdiam setelah mendengar bahwa ia sudah dijadikan sandera oleh Arnamen. Mereka melakukan semua itu agar Boya Harumichi datang ke gudang nomor 4. Hiromi langsung bergerak dan menyuruh Makoto dan Pon untuk lebih cepat. Pon bertanya kepada Hiromi, mau kemana mereka bertiga? Hiromi menjawab bahwa mereka akan ke gudang nomor 4 di daerah Shinmachi. Di tempat lain terlihat Katsuragi yang sedang menelepon rumah sakit untuk mengirim ambulan ke tempat itu. Katsuragi yang masih heran kenapa Kuno Brother menyerang Rindaman dari sujuran. Katsuragi baru menyadarinya bahwa Boya Harumichi juga dalam bahaya. Katsuragi juga menceritakan ada salah satu gudang di daerah Shinmachi. The Front of Arnamen juga selalu ke sana ketika Arnamen sedang merencanakan sesuatu. Katsuragi pun melanjutkan perkataannya bahwa mereka berdua harus bergerak dan tidak akan mereka biarkan oleh sujuran tercintanya jatuh di tangan Arnamen. Alumni dari sujuran yang bernama Katsuragi pun langsung bergerak. Rindaman yang tidak peduli dengan perkataan teman dekatnya itu. Tiba-tiba Rindaman memikirkan perkataan Katsuragi barusan. Di kopi shop terlihat beberapa murid sujuran yang sedang membicarakan Boya Harumichi. Mereka pun terkejut melihat alumni dari sujuran itu. Lalu Katsuragi meminta rokok kepada mereka. Salah satu dari mereka berbisik dan berkata bahwa Katsuragi belum berubah semenjak dirinya di sujuran selalu meminta rokok. Katsuragi berkata bahwa sujuran sedang berperang melawan Arnamen. Mereka pun menjawab bahwa mereka dari kelas 3 tidak ikut membantu Harumichi Family. Katsuragi berkata, apa mereka sadar dengan keputusannya itu? Atau sebenarnya mereka tidak berani? Katsuragi melanjutkan perkataannya bahwa Boya sedang berperang melawan The Front of Arnamen di gudang nomor 4 di daerah Shinmachi. Mereka pun terkejut mendengar perkataan alumninya itu. Katsuragi pun berjalan pergi sambil berkata, di zaman Katsuragi dulu, tidak ada satupun orang yang bisa memberikan omong kosong seperti itu, dan tidak bisa dibayangkan oleh dirinya bahwa sujuran yang sekarang akan menjadi pecundang. Mereka pun hanya bisa terdiam melihat alumninya berkata seperti itu. Lalu Katsuragi pun pergi. Katsuragi berbicara seperti itu hanya karena ingin membangunkan jiwa panas sujuran yang selama ini tertidur di jiwa mereka. Kemudian mereka pun membara dan berkata, Arnamen pikir mereka siapa? Tunjukkan kepada Arnamen bahwa bukan Boya Harumichi saja yang ada di sujuran. Terlihat di sana pemuda berbahaya dari sujuran mulai bergerak. Katsuragi pun senang melihat mereka seperti itu. Di markas Arnamen terlihat Boya yang menghajar dengan kerasnya, membuat pasukan elit 14 tumbang. Lalu Boya pun diserang dari belakang dan di depannya juga.
pasukan elit 13 dari Arnamen menyerang Boya dari berbagai sisi, membuat Boya terjatuh. Boya pun berusaha bangkit, tetapi dengan cepatnya mereka menendang Boya. Lalu anggota Arnamen pun melayangkan pukulannya, tetapi Boya menghindarinya. Boya pun langsung membantai mereka bertiga. Di sana juga terlihat Boya yang melompat dan melayangkan tendangan pamungkasnya. Sebelum Boya mendaratkan kedua kakinya, sialnya Boya langsung ditendang dan dihajar, membuat Boya terlempar. Pasukan khusus dari Arnamen langsung menendang dengan kerasnya dan tidak memberi waktu bangun kepada Boya Harumichi. Lewatnya Boya langsung menendang kaki bagian bawah. Lalu Boya melayangkan lututnya. Kemudian Boya membenturkan kepala anggota Arnamen dengan sangat brutalnya. Salah satu dari mereka langsung menyerang Boya dari belakang dan menendangnya. Dengan cepatnya mereka memukul Boya, tetapi Boya bisa menghindarinya. Boya pun memukul dengan sangat kerasnya. Terlihat anggota Arnamen yang sangat kesakitan. Boya pun berkata, apa Arnamen telah merasakan pukulannya itu? Arnamen juga sudah bermain dengan api, dan mereka pun akan terbakar sampai habis. Terlihat anggota elit 13 yang tersisa, dan mereka hanya bisa terdiam setelah melihat pukulan dari Boya itu. Hideyori pun berkata, apa yang pasukannya lakukan, dan menyuruh pasukannya untuk membantai Boya. Di sana terlihat Ryo Ebi juga, yang sudah dekat ke markas Arnamen. Ryujin berkata di dalam hatinya bahwa anggota Arnamen telah menyadari bahwa Boya sangat kuat sekali. Boya pun tidak berniat mengalahkan pasukan elit 13, tetapi Boya berniat membantai Hideyori dan Ryujin. Pada akhirnya, Boya tidak punya pilihan lagi untuk masuk ke neraka. Bagaimanapun Ryujin sudah dikalahkan oleh Boya sebelumnya. Sekali kalah, tetaplah kalah, dan tidak perlu berbicara omong kosong lagi. Itulah cara Arnamen. Boya juga telah mengalahkan The Throne of Arnamen seorang diri. Dengan brutalnya Boya menendang lututnya tepat ke wajah pasukan elit 13. Mereka pun hanya bisa terdiam. Sekarang pasukan elit 13 hanya tersisa 6 pasukan lagi. Ini lebih mudah apa yang dibayangkan oleh Boya Harumichi. Hideyori yang pintar berkata, mereka butuh rencana sebelum masuk ke markas Arnamen. Pon yang marah berkata, sudah tidak ada waktu lagi untuk mereka merencanakannya. Bagaimana kalau Boya Harumichi dikalahkan oleh Arnamen? Makoto menjelaskan bahwa Boya sangat kuat. Boya juga tidak akan mudah untuk dikalahkan oleh Arnamen. Setiap mereka mengikuti arahan dari Hideyori, mereka selalu berhasil. Tapi setiap mereka mengikuti arahan dari Pon, itu udah pasti berantakan. Melihat kejadian mereka yang sebelumnya, Pon yang terkejut melihat barisan mengerikan dari Sujuran yang hampir dekat ke markas Arnamen. Pon juga berkata, bukannya mereka dari Sujuran, dan ada banyak juga murid kelas 3. Ngapain mereka datang ke tempat itu? Mereka pun berkata, mereka datang hanya ingin mengirim The Throne of Arnamen ke neraka. Mereka pun berniat untuk mengajari Arnamen karena mereka sudah berhadapan dengan Sujuran. Akutsu yang pecundang berkata bahwa dirinya langsung bergerak setelah mendengar bosnya itu mendapatkan masalah. Pon yang marah berkata bahwa Akutsu seorang pembohong. Hideyori pun berkata sepertinya mereka tidak butuh rencana lagi. Makoto pun hanya bisa terdiam. Pon menyuruh Sujuran untuk bergerak. Di markas Arnamen terlihat Hideyori yang sangat-sangat terkejut bahwa pasukan khususnya sudah dibantai oleh Boya seorang diri dan hanya tersisa 2 pasukan saja. Hideyori yang mulai gelisah berkata, pasukan elit 13 yang sudah dilatihnya untuk membunuh Rindaman dengan mudahnya dikalahkan oleh Boya Harumichi. Boya pun berkata, tidak mungkin dirinya dikalahkan oleh pasukan semacam itu. Mereka berdua pun berkata, apa Boya benar-benar manusia? Boya yang terkejut berkata, apa yang mereka lakukan ke tempat seperti itu? Yang sudah dengan Ryujin pun hanya bisa terdiam setelah melihat barisan mengerikan dari Sujuran. Hideyori berkata bahwa anggota Arnamen yang di luar sudah kabur ketakutan karena melihat Sujuran. Senior Sujuran berkata, mereka datang ke tempat seperti itu hanya karena ingin membantai The Throne of Arnamen, dan jangan pikir mereka ingin membantu Boya Harumichi. Akutsu pun menyuruh bosnya itu untuk beristirahat. Terlihat Hideyori yang sangat marah. Pasukan khusus dari Arnamen pun kabur dari tempat itu. Hideyori menyuruh Sujuran untuk jangan bergerak, dan Hideyori juga mengancam akan membunuh Yasuda. Lalu senior dari Sujuran itu pun berkata,
Yasuda mati juga tidak akan masalah bagi dirinya. Tetapi Sujuran akan mengirim Hideyori ke neraka bersama Yasuda. Senior Sujuran melanjutkan perkataannya. Bila Hideyori ingin membunuh Yasuda, maka lakukanlah. Dan bila Hideyori ingin mendapatkan pukulan, coba bunuh saja Yasuda. Hideyori pun kaget setelah mendengar perkataan pasukan Sujuran itu. Ryushin menyuruh kakaknya untuk kabur ke pintu belakang dan meninggalkan Ryushin seorang diri. Ryushin juga menyuruh pasukannya untuk pergi. Pasukan elit 13 pun berkata bahwa mereka berdua yang tersisa. Ryushin menegaskan sekali lagi kepada mereka berdua untuk pergi dari tempat itu. Sujuran pun tidak akan tinggal diam dan jangan biarkan mereka kabur dari tempat itu. Ryushin mengancam Sujuran untuk jangan bergerak. Hideyori yang tidak peduli kepada adiknya itu langsung pergi. Hideyori juga menyuruh pasukannya untuk pergi dari tempat itu. Mereka berdua hanya mengikuti Ryushin. Hideyori yang marah berkata, apa yang dimaksud pasukannya itu? Selama Hideyori masih hidup, dirinya akan selalu menjadi ketua The Throne of Ornament. Mereka berdua pun menjawab, tanpa Ryushin maka tidak akan ada The Throne of Ornament. Dan Hideyori juga seorang pecundang yang meninggalkan adiknya sendiri. Mereka berdua juga tidak akan melayani sampah seperti Hideyori. Hideyori yang sangat marah berkata, apa yang dimaksud pasukannya itu? Lalu mereka menghajar Hideyori dan berkata bahwa The Throne of Ornament generasi kedua sudah berakhir. Mereka berdua juga menyuruh Hideyori untuk lari sebisanya. Lalu Hideyori yang pecundang itu pun kabur dari tempat itu. Tiba-tiba Hideyori tertabrak oleh seseorang, membuat dirinya tumbang di tempat. Ternyata itu adalah Yamazaki yang sebelumnya pernah dibantai oleh Ornament. Sekarang Yamazaki lebih tenang setelah membalaskan dendam untuk dirinya dan teman terdekatnya. Kemudian terlihat Hideyori yang sudah tidak bergerak lagi. Di markas Ornament terlihat Ryushin yang melepaskan Yasuda. Lalu Akusu pun memeluk Yasuda. Sekarang giliran Ryushin. Makoto berkata bahwa Ryushin akan menghajar mereka semua. Akusu berkata bahwa dirinya lah yang akan membantai Ryushin. Pasukan Sujuran pun saling berebut bahwa mereka lah yang akan membantai Ryushin. Terlihat Boya yang menghajar kakak kelasnya itu. Lalu Boya pun sangat marah dan berkata, apa mereka semua berniat membantai Ryushin? Bahwa Sujuran tidak seperti The Throne of Ornament. Boya juga tidak membutuhkan mereka semua dan menyuruh murid Sujuran untuk pergi dari tempat itu. Ryushin pun hanya bisa terdiam. Semua murid Sujuran pun pergi dan berkata, apa Boya Remichi sudah memukul kakak kelasnya itu? Boya pun melepaskan sukajannya dan berkata bahwa Sujuran tidak akan mengeroyok Ryushin seperti yang dilakukan The Throne of Ornament kepada Sujuran. Dengan cepatnya Ryushin menghajar Boya secara membabi buta, membuat Boya terlempar. Ryushin berkata untuk jangan meremehkan dirinya. Lalu Ryushin menyuruh Boya untuk berdiri. Di luar terlihat pasukan Ornament yang ingin masuk ke dalam gudang itu, tetapi Sujuran sudah menjaga tempat itu. Lalu Hiromi berkata bahwa di dalam gudang itu Boya sedang bertarung 1 lawan 1 dengan Ryushin. Sujuran juga tidak akan membiarkan mereka untuk mengganggunya. Makoto menyuruh mereka berdua untuk menunggu dan menyuruh mereka untuk menutup mulutnya. Mereka berdua pun terkejut dan berkata bahwa Boya Harumichi sudah bertarung melawan mereka. Dan belum lagi Boya menghadapi Ryushin 1 lawan 1. Lalu pun berkata bahwa Boya Harumichi sangat kuat, 100 kali lipatnya dari mereka. Dan jangan merasa bangga bahwa mereka sudah berkelahi melawan Boya seorang diri. Bahwa Ornament seperti mereka berdua adalah orang yang paling menjijikan karena sudah terang-terangan menyerang Sujuran. Akusu pun berkata bahwa perkataan Pon itu sangat bagus sekali. Di sana juga terlihat Yasuda yang tidak ada satupun orang yang menolongnya. Mereka semua melihat ke arah gudang. Apa yang sudah terjadi di dalam itu? Ryushin berkata, apa Boya pikir bisa mengalahkan dirinya? Setelah Boya berkelahi dengan 13 orang. Boya pun menjawab, hanya saja Boya tidak akan bisa terima kalau dirinya dikalahkan, dan menyuruh Ryushin untuk jangan sombong. Hanya karena Ryushin tahu sedikit tentang tinju. Boya akan mengajarkan Ryushin bahwa di dunia ini penuh dengan segala keburukan. Ryushin pun langsung menyerang Boya dengan tinjunya. Terlihat Boya yang sudah mengincar kaki Ryushin, membuat Ryushin terjatuh. Boya pun langsung mencekik leher Ryushin. Kemudian Ryushin pun melemparkan Boya. Ryushin langsung memukul Boya. Terlihat mereka berdua dengan setengah berdiri.
Lalu buaya pun menendang Ryushin tepat di mukanya, membuat Ryushin terjatuh. Dengan cepatnya buaya menyerang Ryushin. Lalu Ryushin melemparkan buaya Harumichi menggunakan kakinya. Terlihat kondisi Ryushin yang sudah berantakan. Ryushin juga mengancam akan membunuh buaya. Di momen inilah buaya Harumichi menggunakan jurus rahasianya itu. Lalu buaya pun menunjuk ke arah belakang Ryushin. Kemudian Ryushin pun menengok. Buaya pun langsung mendorong Ryushin dengan sangat kerasnya. Buaya pun menghajar Ryushin dan menjatuhkannya. Ryushin pun mengagalkan serangan buaya itu. Tetapi buaya menangkap kaki Ryushin dan membuat Ryushin terjatuh. Lagi dan lagi, Ryushin bisa melepaskan serangan buaya itu. Buaya pun langsung berlari dan mencekik leher Ryushin sampai terjatuh. Buaya pun menyerang Ryushin menggunakan kepalanya. Lalu Ryushin melemparkan buaya. Kemudian buaya mengincar kaki Ryushin lagi sampai Ryushin terjatuh untuk kesekian kalinya. Dengan brutalnya buaya membenturkan kepala Ryushin sangat kerasnya. Buaya pun membenturkan kepala Ryushin untuk kedua kalinya. Terdengar Ryushin yang sangat kesakitan. Ryushin pun berusaha untuk bangkit dengan setengah sadarnya. Terlihat kondisi Ryushin yang sudah sangat-sangat berantakan. Dengan santainya buaya menghampiri Ryushin, buaya pun langsung menyentuh Ryushin. Lalu Ryushin pun tumbang di tangan buaya Harumichi. Di luar terlihat semua orang yang dikejutkan oleh seseorang yang keluar dari gedung itu. Ternyata orang yang sangat-sangat gila dan keren itu pun keluar. Semua murid Sujiran pun berteriak kegirangan melihat bosnya yang menang itu. Buaya pun terkejut mendengar semua murid Sujiran yang lagi senang itu. Kemudian buaya pun tersenyum dan berkata, "Berhenti bikin keributan di sana." Mereka berdua langsung melihat ke dalam gudang. Di sana juga terlihat Ryushin yang dalam kondisi mengenaskan. Pasukannya itu langsung membantu Ryushin. Tidak ada alasan lagi buat dirinya bahwa buaya berada di level yang berbeda. Pasukannya itu pun hanya bisa terdiam. Ryushin berkata bahwa dirinya sudah tidak mampu melakukan apapun selain tertawa. Terlihat di luar hujan pun sudah berhenti. Apa itu pertanda bahwa peperangannya sudah berakhir? Lalu buaya pun pergi. Semua murid Sujiran hanya bisa melihat bosnya itu berjalan. Terlihat Rindaman yang baru sampai ke tempat itu. Tetapi pestanya sudah berakhir. Barisan mengerikan dari Sujiran pun pergi. Sampai di sini dulu alur ceritanya. Bagian berikutnya kita akan menampilkan yang menarik. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.